Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kenapa nama program ini Bible and Coffee? Kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya karena kita pegang apa yang dijanjikan Yesus. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bible and Coffee. Coffee bicara tentang kegiatan kita, keseharian kita. Karena saya suka kopi, maka saya memakai kopi. Saudara mungkin bisa ganti dengan sarapan, ya kan? Saudara mungkin bisa ganti dengan gadget, handphone. Pokoknya segala sesuatu setelah kita mencari Tuhan, baru kita mengerjakan segala sesuatunya. Setelah kita mencari Tuhan, baru kita merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Baru kita melakukan kegiatan keseharian kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program Bible and Coffee ini kita terlebih dahulu mencari Tuhan, terlebih dahulu kita fokuskan hati kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, karena kita percaya janji Tuhan yang pasti akan tergenapi. Karena firman-Nya jelas katakan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Dia mau dan berhasil dalam apa yang Dia perintahkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pendengar Sobat Maestro, dan melalui program Bible and Coffee ini juga saya rindu mengajak setiap umat Tuhan, jika ada di antara umat Tuhan yang rindu menerima renungan setiap paginya untuk saya bagikan melalui program Bible and Coffee, karena program ini bukan hanya ada di Radio Maestro, tapi saya juga bagikan di YouTube channel saya setiap hari. Kalau di Maestro ini hanya Senin, Rabu, dan Sabtu, saudaraku, tapi di YouTube channel saya bagikan setiap hari, setiap pagi, sehingga akhirnya kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau saudara rindu untuk menerima renungan dan saudara mau saya bagikan melalui WhatsApp saudara sekalian, saudara bisa hubungi di nomor 0813-5607-8506. Nomor ini nomor WhatsApp di 0813-5607-8506, sehingga kita bisa membagikan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan setiap harinya melalui program Bible and Coffee. Nah, mari saudara dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih karunia Tuhan, kami boleh mengecap apa yang baik, yang berasal daripada Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan yang memelihara hidup kami. Betul, keadaan pandemik hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan khawatir, banyak anak-anak Tuhan cemas, banyak anak-anak Tuhan mulai gentar. Tapi kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu ya Bapa, biarlah firman yang setiap hari kami dengar boleh menjadi rema dalam hati dan hidup kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, biarlah roh hikmat dan wahyu menuntun kami untuk kami mengerti buat setiap kebenaran, karena kebenaran inilah yang nantinya akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yohanes 11 ayat 40, Yesus bilang kepada Maria dan Marta tatkala Yesus mendengar kabar dari Maria dan Marta bahwa Lazarus mati, saudaranya, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam Yohanes 11 ayat 40, Yesus bilang begini, saudara. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu?" Lihat, berarti sebelumnya Yesus sudah pernah ngomong, ya kan? Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Berarti sebelumnya Yesus sudah ingatkan. Apa yang Yesus ingatkan? Apa yang Yesus sampaikan kepada Maria dan Marta? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan Maria dan Marta pada saat itu diperhadapkan dengan goncangan. Apa itu goncangan? Saudaranya yang sakit sudah mati. Padahal saat itu saudaranya yang sakit, ketika Lazarus sakit, maka Maria dan Marta sudah memberikan kabar bahwa Lazarus yang kau kasihi itu sedang sakit. Datanglah, doakanlah. Tapi Yesus enggak buat apa-apa. Yesus justru sengaja tinggal 2 hari lebih lama, saudaraku, sampai akhirnya Lazarus mati.
Nah, ketika Yesus datang, baru disampaikanlah perkataan ini kepada Maria dan Marta. Yesus bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Berarti Yesus sebelumnya sudah pernah mengingatkan. Dan hari ini kita juga diingatkan, kalau suatu hari kelak, ketika kita mengalami goncangan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesedihan hati, maka ingatlah selalu apa yang pernah Yesus katakan. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan setiap hari harus kita renungkan, saudaraku. Itu sebabnya kenapa kita harus berjalan dalam firman Tuhan. Jangan menganggap diri kuat, engkau tidak membaca firman, engkau tidak merenungkan firman. Bahasa saya, engkau orang sombong. Kenapa? Karena engkau menganggap diri kuat. Engkau menganggap diri dengan satu hari aku tidak membaca firman, aku bisa. Dengan satu hari aku tidak melewati hariku dengan tanpa doa, aku bisa. Saudaraku, kita sedang menyombongkan diri kita. Hari-hari ini genting, hari-hari ini rapuh. Kalau kita nggak dekat-dekat dengan firman Tuhan, kita akan liar, saudaraku. Kita akan menghalalkan segala cara untuk mengambil segala sesuatu yang kita mau dan kita suka. Tapi hari ini kita diingatkan satu kebenaran ini. Ingat, Yesus pernah ngomong apa sama saya? Itulah apa yang menjadi kuasa, itulah apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yakni mengingatkan kita. Yesus bilang kan, Dia akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Nah, bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita kalau kita nggak pernah baca dan kita nggak pernah tahu apa yang Yesus katakan? Iya kan? Tapi kalau kita pernah baca, kita pernah merenungkan, Yesus bilang jangan takut, aku menyertai engkau. Kita pernah baca, kita pernah merenungkan bahwa Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu damai sejahteraku. Kita pernah baca, kita pernah merenungkan bahwa Yesus pernah berkatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai kepada kesudahan zaman. Maka itulah yang akan diingatkan Roh Kudus, sehingga akhirnya hidup kita kuat. Iya kan? Yesus bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, hari ini kita mesti ngerti. Berarti kalau kita mau melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, kita harus percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Ada banyak orang katanya percaya, tapi ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi fitnahan, ketika menghadapi kerugian, dia mulai down. Aduh, saya gimana? Aduh, saya mesti buat apa? Aduh, saya mesti bikin apa? Ya doa dong. Ketika kita berdoa, kita dapat kekuatan kok. Baca firman, ketika kita baca firman, kita timbul pengharapan. Iya kan? Dan akhirnya kita mengerti apa yang Yesus katakan itu yang pasti terjadi. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dengan kata lain, kalau engkau tidak percaya, kalau engkau khawatir, engkau cemas, engkau bimbang, berarti engkau tidak percaya. Dan orang tidak percaya berarti tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Simple. Berarti saya harus percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Amin, saudara. Belajar percaya sekalipun kau belum melihat jalan keluar. Belajar percaya sekalipun kau belum melihat ada perubahan dalam hidup rumah tangga suamimu atau istrimu. Belajar percaya sekalipun kau belum melihat ada kesembuhan daripada sakit penyakitmu. Belajar percaya sekalipun engkau belum melihat. Itu sebabnya Yesus bilang sama si Thomas, iya kan, engkau melihat dulu, baru engkau percaya. Baru Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Siapa dia? Saudara dan saya, kita belum pernah melihat Yesus, tapi kita percaya. Karena itu jangan pernah kehilangan kepercayaanmu kepada Yesus. Hari ini saya kembali mengingatkan, ayo, kalau hari-harinya ada yang khawatir, hari-harinya ada yang cemas, hari-harinya yang takut, back to Bible, kembali ke firman. Timbulkan kepercayaanmu dengan beriman kepada Kristus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Firman-Mu mengajar kami, Firman-Mu membukakan kepada kami berkat-berkat pewahyuan, sehingga akhirnya kami mengerti bahwa kami harus percaya untuk kami melihat kemuliaan Tuhan. Dan hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman, tapi dia khawatir, dia cemas, dia ragu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga timbul iman. Akhirnya kami percaya. Sekalipun kami belum melihat, kami tetap mau percaya. Sekalipun kami belum melihat, kami tetap mau melihat. Kepercayaan kami dinyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa, biar setiap anak-anak Tuhan malam hari ini mengalami kuasa Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Karena mereka percaya dan mereka timbul iman.
Pada akhirnya mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.